Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling pantas kita lisankan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Kita juga perlu merealisasi rasa syukur tersebut dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi serta kepada jemaah semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sebab keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Jamaah Jumat azakumullah, pisau bermata dua. Begitulah kira-kira ungkapan yang biasa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan maupun keburukan dalam satu waktu sekaligus. Tampaknya ungkapan tersebut amat cocok untuk menggambarkan efek media massa cetak maupun elektronik. Sebab media massa bisa mendatangkan kebaikan serta bisa menebarkan keburukan. Mari kita putar ingatan kita ke belakang. Beberapa puluh tahun lalu sebelum geber media elektronik menggelegar, bagaimana perilaku masyarakat saat itu, terutama mengenai pakaian yang dikenakan kaum Hawa, masih terekam jelas di dalam ingatan kita bahwa saat itu para wanita masih lumayan menjaga aurat mereka. Sehingga manakala mereka keluar rumah, mayoritas menggunakan pakaian panjang dan hanya segelintir wanita yang berani menggunakan pakaian seronok. Sebab busana model tersebut telah identik dengan busana perempuan nakal. Namun lihatlah pada zaman ini, pemandangan yang mana wanita dewasanya keluar rumahnya dengan menggunakan celana pendek sudah amat biasa, bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa. Apa gerangan yang menyebabkan pergeseran perilaku tersebut? Salah satu penyebab terbesarnya adalah gempuran dahsyat media, terutama media televisi yang tidak henti-hentinya menyajikan tayangan-tayangan yang tidak terpuji. Oleh sebab itu, sesuatu yang dahulunya dianggap aib kini berubah menjadi sesuatu yang amat biasa. Namun sebaliknya, peran media massa dalam menyebarkan kebaikan juga tidak bisa dipungkiri. Pada zaman ini, kemudahan menuntut ilmu agama amat terasa. Kajian-kajian Islam bisa menyebar luas hingga antero penjuru dunia dan bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa mampu dibatasi jarak maupun waktu. Para hadirin rahimakumullah, itulah sedikit gambaran dampak negatif maupun dampak positif dari efek media massa. Jika demikian realitasnya, lantas bagaimanakah seharusnya seorang muslim bersikap? Apakah wajib mengucilkan diri dan menutup mata rapat-rapat dari berbagai macam media massa tadi? Ataukah sebaliknya, menelan mentah-mentah segala yang disajikan tanpa berusaha memfilternya? Tentu saja, seorang muslim harus bersikap cerdas dan bijak. Cerdas dalam arti melandaskan sikapnya pada pedoman agama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengambil arahan dan petunjuk dari para ulama. Adapun sikap bijak yang berarti berusaha memilah dan memilih mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, lalu mengambil yang bermanfaat serta meninggalkan yang berbahaya. Masyarul muslimin rahimakumullah, berikut ini kami bawakan beberapa rambu-rambu dalam menyikapi media massa. Semoga kita bisa optimal dalam memetik nilai-nilai positif yang dikandungnya serta meminimalkan dampak negatif yang ada di dalamnya. Rambu pertama, media massa membawa misi. Media massa maupun elektronik tentunya bukan barang yang tak bertuan. Ia dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keyakinan dan ideologi.
Satu hal yang teramat disayangkan, yang sering kali diabaikan oleh para penikmat media massa adalah pemahaman bahwa media massa pasti membawa misi. Dan misi tersebut bergantung pada ideologi yang dimiliki oleh pemilik media massa tersebut. Apabila ideologi yang dimiliki baik, maka akan berdampak positif bagi media massa yang dimilikinya. Dan sebaliknya, apabila ideologi yang dimiliki buruk, maka akan berdampak negatif bagi media massa yang dimilikinya. Oleh karena itu, amat keliru apabila seorang muslim menelan mentah-mentah segala yang disajikan tanpa berusaha mencerna misi apakah yang dibawa oleh tayangan-tayangan tersebut. Dan kekeliruan inilah yang seringkali mengubah pola pikir seseorang tanpa ia rasa, bahkan bisa jadi sampai mengubah keyakinan agamanya, atau minimal ia mulai ragu terhadap keyakinannya. Inilah dampak buruk media massa. Allah Ta'ala mengingatkan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dengan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Mereka berlaku kikir, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah merupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Dalam ayat di atas, Allah telah menjelaskan salah satu misi kaum munafikin, yakni menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf melalui media apapun yang mungkin mereka gunakan. Itulah salah satu makan mereka dalam menghancurkan kaum muslimin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rambu yang kedua, tidak menelan mentah-mentah setiap berita. Satu hal yang perlu kita ingat, media massa tentunya tidak lepas dari kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Oleh karena itu, sesuatu yang disampaikan pun seringkali merupakan representasi atau perwakilan dari kepentingan-kepentingan tersebut. Menyoal kepentingan bisnis, tentunya para awak medianya akan berusaha mencari konten-konten yang bisa mendongkrak oplah medianya atau meningkatkan rating acaranya. Kebanyakan dari mereka tidak mempedulikan apakah berita tersebut mendidik atau tidak. Dan adapun kepentingan politik, maka ini sejatinya memiliki kaitan erat dengan bisnis. Mana yang bisa menghasilkan bayaran dan keuntungan yang besar, maka itulah yang dikedepankan, terlepas dari barometer pertimbangan benar atau tidak dan hak atau batil. Oleh karena itu, dengan sokongan dana yang besar ditambah pula permainan media, tokoh yang sebenarnya buruk dan tidak terkenal bisa mendadak disulap menjadi tokoh superhero. Dan tokoh yang baik bisa dibuat buruk muka dengan pemberitaan-pemberitaan negatif secara intensif. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang muslim menjadi bulan-bulanan bagi media massa, sebab dia telah memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi berita, sebagaimana yang difirmankan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu mengetahui penyebabnya yang membuatmu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat di atas, Allah telah menjelaskan sikap kita dalam berita yang datang dari orang fasik. Apabila berita datang dari orang fasik, kita tidak boleh langsung membenarkan berita tersebut. Kita harus bertabayun terlebih dahulu, karena bisa jadi berita tersebut salah dan bisa pula berita itu benar. Dan dalam ayat di atas, itulah sikap kita dalam berita yang datang dari orang-orang fasik. Sekarang, bagaimana halnya apabila berita tersebut datang dari orang-orang kafir? Tentunya kita mesti lebih selektif lagi dan tidak langsung percaya 100% begitu saja. Namun yang mengherankan, akibat kejahilannya, sebagian seorang muslim jika menerima berita, baik itu dalam bentuk televisi, koran, radio, internet, majalah, yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang Yahudi, mereka langsung percaya begitu saja. Mereka tidak sadar bahwa di balik pemberitaan Yahudi itu terdapat banyak propaganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam protokol Zionisme dalam program internasional Freemasonry untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan anehnya, apabila mereka menerima dari berita dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, mereka masih punya banyak pertimbangan ini dan itu. Mereka berdalih dengan berbagai macam dalih dan beralasan dengan berbagai macam alasan yang sebenarnya berpangkal dari kurangnya iman dalam diri sendiri. Padahal apabila ia benar-benar seorang muslim, tentunya sikapnya hanyalah satu, yakni sami'na wa ta'na.
kami dengar dan kami taat pada apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi sebenarnya sedemikian mudah bagi seorang muslim untuk menyikapi suatu berita. Sebab kaidah dasarnya ia seharusnya membenarkan apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menyikapi berita yang datang dari manusia dengan cara bertabayun. Karena bisa jadi berita itu benar dan bisa pula berita itu salah. Berita tergolong benar apabila sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan berita tergolong salah apabila tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Rambu yang ketiga, urgensi imunisasi akidah. Dalam menghadapi fenomena gempuran dahsyat dari media massa ini, agar tidak terombang-ambing, seorang muslim perlu memperkokoh akidah keimanannya dengan cara terus-menerus secara rutin di bawah bimbingan para ulama mempelajari prinsip-prinsip dasar Islam dan menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Barulah ia akan menjadi sosok yang kokoh dan kuat, sekokoh batu karang di lautan yang tidak hancur sekalipun digempur berbagai badai gelombang yang dahsyat. Rasulullah SAW menjelaskan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan terhadapnya, maka Allah akan jadikan ia paham terhadap agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an. Selain rajin menghadiri majelis taklim agar selamat, seorang muslim juga perlu untuk senantiasa memohon kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah menuju jalan yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadid taul la ilaha illa huwa ilaihil masir wa asyhadu an la ilaha illallah la nidda lahu subhanahu wa la syabiha wa la mathila wa la nadhira wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh basyirun nadhir wasirajul munir sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kullu tabi'in mustanir. Sidang Jumat yang berbahagia, apa yang kami sampaikan pada khutbah pertama tadi bukanlah dalam rangka untuk menyamaratakan semua media massa. Namun orang yang tadi hanya sekedar untuk memotivasi kaum muslimin untuk bersikap cerdas dan bijak dalam menghadapi segala berita yang mereka konsumsi. Sebab alhamdulillah masih ada media massa yang relatif menjunjung tinggi serta independensi, meskipun harus beresiko kurang lakunya pada media massa mereka karena berani melawan arus isu mainstream yang menggurita. Melalui mimbar ini, kami juga ingin memotivasi pihak-pihak yang kompeten untuk menjadi pemain bukan sekedar penonton, menjadi subjek bukan sekedar objek. Itu semua dalam rangka niat suci membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kami mengingatkan pada para pegiat media massa untuk memikirkan matang-matang manakala akan memuat apapun di medianya. Janganlah pertimbangan utamanya hanyalah keuntungan duniawi belaka. Namun ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan atau kita tuliskan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengingatkan, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar abada ma bainal masyriq wal maghrib." Terkadang seorang hamba mengucapkan sesuatu yang tidak ia sadari dampaknya, ternyata mengakibatkan ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya sejauh jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadil bashir was-sirajil munir kama amarakum bidzalika latifil khabir faqala fi muhkamit tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.